Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala atas limpahan nikmat yang tiada terhingga. Nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa tercurahkan kepada seluruh makhluknya dan tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Di antara nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat besar adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah, nikmat kesehatan, nikmat afiah, nikmat waktu luang dan nikmat-nikmat yang lainnya. Dan mengenai nikmat kesehatan dan waktu luang, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa ni'matani, dua nikmat yang kebanyakan manusia terlalai olehnya. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua nikmat, dua kenikmatan yang manusia banyak terlalai dengan dua nikmat ini. Dua nikmat tersebut adalah as-sihah wal faragh, kesehatan dan waktu luang. Alangkah banyaknya manusia kaum muslimin pada umumnya melalaikan dua kenikmatan ini. Lihatlah bagaimana kalau kita ada seseorang, saudara kita, kerabat kita yang sakit, dirawat, diopname di rumah sakit, kita berkunjung, alangkah bahagianya dia melihat kita. Seolah-olah kedatangan kita, melihatnya, menjenguknya, membesuknya adalah obat baginya. Apa keinginan orang sakit? Ketika terbaring di tempat tidur, di ruangan perawatan, yang muncul dalam hayalannya, seandainya saya sehat, tentu saya melangkahkan kaki ke masjid ketika mendengar azan. Itu angan-angan, itu impiannya. Namun ketika sehat,
mana wajahnya, mana batang hidungnya, tidak kelihatan. Dan ini banyak kita saksikan kaum muslimin yang melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat. Jangankan untuk melalaikannya, mengundur-undur waktunya, tidak salat berjamaah bersama kaum muslimin. Bahkan mereka, kita bukan mengatakan sedikit, tetapi pada umumnya banyak sekali dibandingkan orang yang mengerjakan salat, maka meninggalkan salat lebih banyak daripada menunaikan salat. Ini sebagaimana kita lihat, kita saksikan contohnya di tempat ini. Perhatikanlah berapa banyak rumah-rumah kaum muslimin di sekitar ini. Ketika dikumandangkan azan, pertanda masuknya waktu maghrib, maka kita lihat tidak banyak yang melangkahkan kaki memenuhi seruan azan. Dan kita tidak mengetahui apakah ada masjid atau musola yang dekat dari sini. Yang penting yang dekat-dekat masjid ini, dekat-dekat sekitar perumahan ini, kita saksikan bagaimana keadaan kaum muslimin. Belum kita lagi ke seburuk-buruk tempat, ke pasar. Karena seburuk-buruk tempat di permukaan bumi itu adalah pasar. Seburuk-buruk tempat di permukaan bumi itu adalah pasar, dan sebaik-baik tempat di permukaan bumi adalah masjid Allah Subhanahu wa taala, rumah-rumah Allah. Ketika azan waktu salat masuk, pertanda waktu salat masuk, yang bertransaksi jual beli lebih banyak daripada meninggalkan tokonya, perniaganya untuk menunaikan salat. Belum lagi dengan pekerjaan-pekerjaan orang-orang, pegawai, ASN, karyawan dan segala macamnya ketika azan berkumandang. Dan alhamdulillah beberapa hari ini kita menerima surat edaran dari Bapak Wali Kota kita, pemberitahuan, maklumat dari beliau. Mudah-mudahan Allah menjaga beliau. Ada surat edaran bahwasanya perkantoran seluruhnya di bawah kawasan pemerintahan, BUMN dan segala macamnya, instansi pemerintahan, apabila dikumandangkan azan maka hentikan seluruh kegiatan. Dan ini kita ucapkan terima kasih dan kita doakan pemimpin kita di kota kita, di provinsi kita dan di negara kita. Itulah beda Ahlus Sunnah dengan pengajian-pengajian yang lainnya, saudara-saudara kita yang lain. Kita perhatikan bagaimana mereka selalu mencari aib-aib pemimpin, mencari kekurangannya, sementara kita Ahlus Sunnah mendoakan mereka apapun yang terjadi, kita tunaikan kewajiban kita, meskipun hak kita tidak mendapatkan, nanti kita, Allah yang akan membalasnya. Bersabar kita hidup di muka bumi ini tentang keadaan, maka itu akan menggembirakan kita dalam kehidupan ini. Itulah di antara muqaddimah yang bisa kita sampaikan sebelum kita memulai kajian kita di pelajaran matan usul salasah, matan aqidah, pelajaran tauhid. 3 landasan utama yang wajib diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Karena perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim yang pertama kali itu bukan salat. Yang berbunyi perintah bukan salat, bukan puasa, bukan berbakti kepada orang tua. Akan tetapi perintah pertama yang berbentuk fi'il amar. Jadi kalau kita belajar bahasa Arab itu ada fi'il mu'amar yang
berbunyi perintah. Setelah itu fi'il mudhari' yang sedang berlangsung dan fi'il madhi yang telah berlalu. Dan kita buka lembaran Al-Qur'anul Karim mulai dari surah Al-Fatihah. Dimulai surah Al-Fatihah tidak ada, ini cuma pemberitahuan tentang bismillahirrahmanirrahim, tidak ada perintah di sini. Begitu juga kita ke halaman berikutnya surah Al-Baqarah, tidak ada juga perintah. Ini menceritakan bagaimana sifat-sifat orang bertakwa, orang beriman. Kemudian menceritakan Allah memberitahukan tentang orang-orang yang kafir, dan selanjutnya tentang orang-orang munafik. Tentang orang-orang munafik. Di ayat yang ke-21 dalam surah Al-Baqarah, inilah pertama kali perintah, ayat mengandung perintah di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya ayyuhan nasu a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi perintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, karena wa'budu ay yuhidu, ya istilahnya tauhidkan, sembah Allah, ibadahi Allah, maksudnya tauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena tauhid itu adalah ibadah. Yang sedang kita bahas macam-macam ibadah ini adalah tuntutan dari tauhid. Tuntutan dari tauhid. Agar kita beribadah kepada Allah yang telah menciptakan kita dan orang-orang sebelum kita, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Tauhid itu apabila betul-betul dia akan mengokohkan hatinya dan akan menjadikan dia seseorang itu menjadi hamba yang bertakwa. Sebagaimana puasa, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa itu juga mengantarkan orang berpuasa tentu dengan menjaga hukum-hukumnya, bukan sekedar puasa yang menahan haus dahaga, haus lapar, bukan sekedar situ, juga menjaga pandangan, lisan kita, gerak-gerik kita, sehingga puasa itu akan mengantarkan kita untuk menjadi hamba yang bertakwa. Dan banyak sekali perintah-perintah seperti ini dalam Al-Quran, yang intinya apapun ibadah itu tujuannya agar menjadi hamba yang bertakwa. Dan orang yang mengamalkan tauhid adalah orang yang betul-betul merealisasikan syukur. Karena ra'sus syukur, pokoknya kepalanya syukur itu adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid berarti kalau seseorang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, otomatis dia telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia telah mengibadahi Allah Subhanahu wa taala dan tanpa mempersekutukan dengan sesuatu apapun. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alangkah bahagianya kita mempelajari apa yang telah ditinggalkan oleh Nabi kita, berupa ilmu yang bermanfaat yang terdapat dalam Al-Qur'anul Karim dan terdapat dari sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang telah dijelaskan, dibukukan oleh para ulama melalui tinta-tinta mereka di dalam kitab-kitab mereka. Dan alhamdulillah di malam ini setiap Senin ba'da maghrib kita mempelajari matan ushul tsalatsa, dan di pertemuan kita yang lalu kita telah memasuki macam-macam ibadah. Sebelum kita memulai menjelaskan tentang doa, kita juga telah menjelaskan alhamdulillah tentang pentingnya amalan hati. Tentang pentingnya amalan hati. Karena macam-macam ibadah yang dibawakan oleh muallif, penulis matan ini rahimahullah ta'ala, rata-rata pada umumnya adalah tentang amalan hati. Tentang amalan hati. Karena amalan hati ini lebih penting daripada amalan anggota badan. Karena amalan hati ini yang menentukan besarnya pahala, tidak diterimanya suatu amalan, tergantung hati yang mengamalkannya. Apabila dia mengamalkan yang betul jujur
untuk mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkannya. Dan jika dia menginginkan yang lain, maka dia pun juga mendapatkan, akan tetapi di akhirat dia tidak mendapatkan balasan apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Waliyazubillah, inilah orang-orang yang bagaimana Allah jelaskan sudah bersusah payah akan tetapi tidak mendapatkan, cuma mendapatkan pujian di dunia, tetapi di akhirat tidak mendapatkan balasan yang diinginkan oleh orang-orang yang beriman. Yang diinginkan oleh orang-orang beriman adalah balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala yang besar, ganjaran yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga telah membahas tentang doa sebagaimana dijelaskan oleh muallif bahwasanya doa fil hadis ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Telah kita luruskan juga tentang kalimat mukhu, bahwa di Sunan Tirmizi yang sahih itu lafaznya ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Wa dalilu qaulu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Muallif membawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ghafir, surah Al-Mu'min ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Allah Subhanahu wa taala, Rabbmu berfirman, berdoalah kepadaku, astajib lakum, maka aku akan kabulkan permintaanmu. Innal ladzina istakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka saya akan dimasukkan ke dalam jahanam dengan keadaan hina dina. Dan di malam ini insyaallah kita lanjutkan poin berikutnya, yaitu amalannya al-khauf. Tafadhal akhuna Fikri wa dalil khauf. Satu-satu kita bahas. Dan muallif membawakan dalil-dalilnya. Ini bagian yang awalnya muallif penulis rahimahullah taala telah menyebutkan macam-macam ibadahnya. Telah disebutkan beberapa contohnya, tidak semua ibadah, tetapi beberapa contoh. Dan di bagian ini muallif menyebutkan dalilnya, dalil-dalil berkenaan ibadah-ibadah tersebut. Karena sebagaimana kita ketahui di muqaddimah, ma'rifatud dinil Islam bil adillah, kita mengenal agama Islam itu dengan dalil firman Allah Subhanahu wa taala dan dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agama Islam itu kalaulah tidak dipelajari dari sumber yang asli ini, maksudnya langsung kita ke mata air yang jernih, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pendapat ulama-ulama yang mu'tabar, maka akan terjadi perpecahan. Maka akan terjadi silang pendapat, yang begini mengatakan ini, yang begini mengatakan itu, karena pemikiran manusia itu bermacam-macam. Sebagaimana kata orang tua kita dahulu, rambut sama hitam, tetapi pendapat berbeda-beda. Satu orang, satu kelas misalnya, itu kita ajukan pertanyaan kepada peserta didik, siswa, murid, kita ajukan pertanyaan, itu berbeda-beda jawaban dari mereka. Karena pemikiran itu banyak, ada yang diketahui sebatas ini, ada yang diketahuinya sebatas itu. Akan tetapi kalau kita langsung mempelajari dalil, maka kita terhindar dari kesalahan, perselisihan dan segala macamnya di dalam beragama. Dan kita pun tenang, karena Al-Quran itu mudah kita memahaminya. Kalaulah kita lihat pula terjemahannya, mudah sebenarnya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau mempelajari ulumul Quran atau ulumul tafsir,
penafsiran Al-Quran itu terbagi tiga. Yang pertama, seluruh manusia mengetahuinya. Seluruh manusia mengetahuinya. Karena Al-Quran ini turun bukan untuk profesor, bukan untuk doktor, bukan untuk dosen, mahasiswa, orang terpelajar, tidak. Al-Quran ini turun hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Dan lebih spesifik lagi, hudan lil muttaqin, petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Walaupun dia tidak sekolah, walaupun tidak bisa membaca, seperti orang-orang di zaman Nabi, sebagian mereka ada yang ummi, yang tidak bisa baca tulis, namun ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala bisa mengokohkan keimanan mereka. Bisa mengokohkan keimanan mereka. Jadi sekali lagi, bahwasanya mayoritas sebagian besar Al-Quran ini, dan ini himbauan motivasi agar kita setelah membaca Al-Quran itu usahakan juga membaca terjemahannya. Sebelum lanjut ke tafsir terjemahan, sekarang sudah banyak terjemahan tafsir Ibnu Katsir seperti Lubabut Tafsir Ibnu Katsir atau tafsir Syekh Sa'di, sudah ada terjemahan. Karimur Rahman fi Tafsir Khalil Manan sudah ada terjemahannya. Bagi yang tidak bisa berbahasa Arab, maka bisa membeli terjemahannya. Kita waktu-waktu luang kita berusaha untuk mentadabburi Al-Quran, mentadabburinya sebagaimana kita ulang tadi bagaimana penafsirannya. Jadi penafsiran mayoritas dalam Al-Quran itu adalah mudah untuk semua manusia. Seperti Al-Fatihah, lihatlah terjemahannya, mudah kita memahaminya. Surah Al-Ikhlas, Surah An-Nas, Al-Falaq, mudah kita memahaminya. Qul a'udzu birabbin nas, katakanlah aku berlindung kepada Rabbnya manusia, mudah kita memahaminya. Lalu yang kedua, tafsiran itu memang ulama yang mengetahui. Memang ulama seperti ayat-ayat mutasyabihat, karena ayat itu ada yang muhkam, ada yang mutasyabihat. Dan itu ulama itu, makanya ada ulama-ulama tafsir yang menafsirkan apa maksud dari ayat ini, apa maksud dari surat ini, dijelaskan oleh para ulama tafsir. Itu memang ada, tetapi bagiannya daripada seluruh Al-Quran itu sebagian kecil, dan lebih sedikit lagi yang tidak diketahui oleh manusia. Seperti di awal surah Al-Baqarah atau surah-surah yang lainnya, Alif Lam Mim Kaf Ha Ya Ain Shad Ta Sin Mim. Kalau kita lihat terjemahannya, cuma hanya Allah yang mengetahui maksudnya. Jadi itu sebagian kecil. Namun sebagian besarnya itu bisa dipahami sebelum kita berangkat. Misalnya kalau tafsirnya sepertinya berjilid-jilid, ya memang syarah itu, tafsir itu maksudnya penjelasan, memang berjilid-jilid. Bismillah itu kalau tafsir Ibnu Katsir itu berhalaman-halaman, baru bismillah dibahas, berhalaman-halaman. Dan yang ringkas itu tafsir As-Sa'di, itu tidak membahas tentang fikih, perbedaan pendapat. Tafsir Ibnu Katsir itu tafsir bimakna. Dia menyebutkan ayat, maknanya apa, maksud dari ayat ini apa. Jadi tidak terlalu panjang penjabaran dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di di dalam menjelaskan ayat Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kita ke pelajaran tentang bagaimana ayat-ayat Al-Quran dengan dalil kita mempelajari agama ini agar kita selamat jauh dari ketergelinciran. Di sini dijelaskan wa dalilul khauf qaulu ta'ala fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Maka janganlah takut kepada mereka, takutlah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, in kuntum mu'minin. Jika kamu betul-betul orang yang beriman, jika kamu orang-orang menjadi orang-orang yang beriman. Khauf sebagaimana yang pernah kita sebutkan di 2 pekan yang lalu, yaitu rasa takut. Khauf, rasa takut atau gundah yang memunculkan reaksi atas munculnya kekhawatiran.
Jadi ada reaksi, muncul kekhawatiran atau sesuatu yang membahayakan. Membahayakan itu kan membuat kita takut. Janganlah ke situ, takut kita. Atau bisa menghancurkan atau juga menyakitkan. Maka itulah definisi khauf yang dijelaskan oleh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala ketika mensyarah matan ini. Dan Allah Subhanahu wa taala di ayat ini, fala takhafuhum, janganlah takut kepada mereka. Janganlah takut kepada mereka. Kita juga tidak takut, tidak boleh takut kepada syaitan. Kepada syaitan kita tidak boleh takut. Yang takut di dalam ibadah ini termasuk amalan hati. Wa khafuni, takutlah kepadaku, takutlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala in kuntum mu'minin. Orang yang takut kepada Allah itulah orang-orang yang beriman. Dan dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, takut itu ada 3 macam. Takut itu ada 3 macam. Yang pertama, takut tabi'i, yaitu bawaan wajar. Takut wajar, istilahnya itu manusiawi. Takut terhadap binatang buas, takut terhadap longsor, banjir. Kan kita menyelamatkan diri. Itu takut yang wajar, dan ini tidak mengapa, hukumnya biasa. Itu adalah salah satu dari sifat manusia. Atau dia takut tenggelam, air di sungai besar dari hulu atau habis hujan, biasanya kalau kan deras itu, kita takut untuk berenang, itu wajar. Itu wajar, itu namanya tabi'i. Atau kita terkejut melihat tahu-tahu ada ular, lalu kita lari, itu wajar. Itu ketakutan yang wajar. Dan kita tidak boleh di dalam Islam, agama kita, menakut-nakuti saudara kita, mengagetkannya, itu tidak boleh. Pernah di zaman Nabi SAW ada sahabat yang ketika di suatu perjalanan, lebih kurang itu maknanya, kalau tidak salah seperti itu riwayat tersebut, bahwasanya ketika itu dia beristirahat, lalu dikerjai oleh sahabat yang lainnya dengan mengambil pedangnya. Dan ketika terbangun, maka dia kaget. Biasa orang setelah bangun istirahat kaget, dan semua pun tertawa, dan Nabi pun melarang bahwa itu tidak dibenarkan. Bahkan Nabi SAW melarang orang untuk memasuki Masjid Nabawi dengan keadaan tombak tidak tertutup. Itu bagaimana Islam itu menjaga, jangankan untuk membom bunuh diri, untuk melukai saudara kita yang anak panah atau tombak itu saja tidak boleh dibawa dengan tanpa ditutup yang runcingnya itu. Itu bayangkan bagaimana Islam menjaga darah saudaranya. Itulah sebagaimana kita jelaskan tadi, seandainya seseorang tidak memahami Islam dengan pemahaman yang benar, maka lihatlah apa yang terjadi. Yang jelek sebenarnya pelakunya yang salah, yang orang Islam melakukan. Ini karena orang Islamnya. Coba orang yang kafir atau non-muslim, kafir itu tidak boleh kasar kali. Coba orang non-muslim yang melakukannya, itu tidak dikatakan teroris. Tapi karena orang Islam itu dikatakan teroris. Begitulah negeri kita sekarang. Entah bagaimana fobianya dengan ajaran ini. Seandainya mereka mengetahui bagaimana Islam ini Allah turunkan dari sisinya, dia mempelajari dari sumbernya, maka kelapangan dada, ketentraman hati yang akan dirasakannya. Karena mereka melihat kondisi Islam sebagaimana orang Islam di zaman sekarang melihat kita yang berbicara, yang mendengarkan dengan Islamnya. Apa yang kita amalkan dari Islam? Tidak apa-apanya. Itu makanya kata ulama, tidak selayaknya kita melihat bagaimana Islam itu di zaman kita ini. Akan tetapi lihatlah Islam itu di zaman
Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Itulah yang sebenar-benarnya mengamalkan Islam. Yang betul-betul apapun perintah dari Allah Subhanahu wa taala, turun wahyu, apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taati. Kalau kita tidak ada perintah, tunggu dulu. Masa iya? Padahal yang menjelaskan ini orang yang mumpuni, istilahnya memang orang yang ustadz yang tidak diragukan lagi. Sekolah dia di Madinah atau di negeri Arab lainnya, jazirah Arab lainnya, pulang ke Indonesia disampaikan kebenaran, ditolak. Ini tidak benar, ini ajaran apa pula ini, tidak pernah kami jumpai dengan kiai kami, tuan guru kami begini-begini. Padahal yang disampaikan oleh ustadz kita yang pulang belajar dari Timur Tengah adalah kebenaran yang telah mereka pelajari bersama para ahli ilmu di negeri tersebut, atau mereka duduk di majelis Masjid Nabawi yang mereka ketahui, lalu mereka sampaikan setelah mereka selesai studinya, mereka sampaikan di tanah air, ditolak. Itu sekedar gambaran agar pikiran kita, cakrawala kita terbuka bagaimana keindahan ajaran Islam ini. Dan kita mendapatkan berita, sesekali lihat tentang berita-berita Piala Dunia yang alhamdulillah telah selesai. Itu bagaimana takjubnya orang-orang barat itu ketika mereka berada di Qatar. Bahkan mereka ingin mendengar merdu-merdunya suara azan, melihat kaum muslimin sholat berjamaah, dan kabarnya sampai ribuan mereka bersyahadat kepada Allah Subhanahu. Dan itu sisi positif yang kita senang mendengarnya. Adapun tentang permainan itu biarlah bagi orang yang hobi itu boleh, hobi mubah, masalah mubah. Kan, tetapi yang berlebihan mengidolakan orang kafir itu tidak boleh, karena itu kita harus barok kepada mereka, karena kecintaan kita hanya kepada orang-orang yang beriman, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kepada orang-orang yang beriman. Masyiral muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah. Itu tentang khauf. Yang pertama tadi tentang yang tabi'i. Dan ini Nabi Musa pun sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam surah Al-Qasas ayat 18, fa asbaha fil madinati khaifan yataraqqab. Jadi karena itulah Musa di kota itu khaifan. Nah, ini dia khauf, merasa takut, menunggu-nunggu dengan khawatir tentang akibatnya. Nah, itu keadaan Nabi Musa juga takut. Dan Nabi Musa ketika tongkat berubah jadi ular pun takut juga. Jadi itu jangan takut. Akhirnya ular itu rupanya salah satu mukjizat dari Nabi Musa yang tongkatnya bisa berubah jadi ular, dan ketika dikejar oleh Firaun bisa membelah lautan dan menyelamatkan Nabi Musa dan orang-orang yang beriman kepada Nabi Musa dari sebagian Bani Israel ketika itu. Dan rasa takut ini ada yang terpuji dan ada juga yang tercela. Yang terpuji yaitu rasa takut yang dengan rasa takut itu akan menimbulkan taubat. Apabila dia berdosa akan menimbulkan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan rasa takut itu akan memunculkan bahwa dia akan takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala. Ini rasa takut yang terpuji, yang betul ada syariatnya di dalam agama ini. Adapun rasa takut yang tidak terpuji seperti orang yang takut dengan tidak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala berupa ampunan. Ada juga orang tidak akan mungkin rasanya Allah mengampuni saya, takut. Kalau untuk ini itu bukan takut, akan tetapi harap jadinya. Bedakan antara takut dan harap. Dan inilah kita
Oh, di sini kita jelaskan agar kita jelas, karena ini adalah salah satu rukun takut, khauf adalah salah satu rukun ibadah sebagaimana kita jelaskan di pertemuan kita sebelumnya. Khauf, raja, mahabbah adalah rukun dari ibadah. Rukun dari ibadah. Dan ini kita jelaskan tentu tidak secara mendalam atau secara panjang lebar, yang penting poin-poinnya kita pahami. Itu yang pertama, takut tabi yang wajar. Adapun yang kedua adalah takut yang bernilai ibadah. Takut yang bernilai ibadah, yaitu rasa takut yang muncul di dalam hati terhadap apa yang disembah, terhadap apa yang diibadahi, yaitu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ma'bud, karena Allah Subhanahu wa taala dialah yang disembah, dan rasa takut itu untuk Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh dipalingkan. Rasa takut yang mengandung ibadah ini tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini takut yang ibadah itu, yang ini yang kita bahas. Wa anwaul ibadah, macam-macam ibadah, rasa takut ini yang kita pelajari. Yang maksudnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang rasa takut ini tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah, karena seluruh ibadah kulluha lillahi ta'ala, seluruhnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Adapun takut terhadap yang ghaib, ini kebiasaan orang-orang kalau di kampung dahulu lewat suatu lembah itu, atau di dekat pohon-pohon pohon yang banyak itu, bambu, coba minta izin, ini ya numpang lewat nih ya, ikut cucu lewat. Ini sebenarnya tidak ada. Ini tidak ada. Entah kita di Melayu tidak. Gimana Pak Ji? Di Melayu ada juga. Kalau di kampung ada itu. Jadi kalau lewat dia minta izin dulu. Ada penunggunya. Ini tidak dibenarkan tidak dibenarkan. Cukup berdoa kepada a'udzu bikalimatillahi tammah wa min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah dengan kalimatnya yang sempurna dari keburukan makhluknya. Dah selesai. Lewat. Kita telah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan minta izin. Nia Datuk numpang lewat, cucu mau lewat. Tidak ada syariatnya. Ini yang kita bahas ini termasuk ulama mengategorikan ini adalah termasuk kesyirikan. Termasuk kesyirikan, akan tetapi kesyirikan yang tidak syirkun akbar, tidak syirkun akbar. Baik, sudah azan. Kita azan dulu, insyaallah. Pada azan kita lanjutkan insyaallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadan
أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kembali pelajaran kita. Jadi sebelum kita memasuki tentang pembahasan roja, ibadah selanjutnya, macam ibadah selanjutnya, maka kita simpulkan bahwa khauf, rasa takut itu ada yang terpuji, ada juga yang tercela. Yang terpuji adalah memang rasa takut yang muncul untuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, takut akan azab Allah Subhanahu wa taala, takut yang akan apabila dia berdosa maka dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pun takut yang tercela, yaitu takut, rasa takut yang dia berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena takut dosanya tanpa ada harap di dalam jiwanya, dalam hatinya, maka ini tercela. Karena Allah itu la taqnatu min rahmatillah, janganlah berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena ampunan Allah itu selalu terbuka. Ampunan Allah Subhanahu wa taala, taubat seorang hamba itu, pintu taubat itu tetap terbuka sampai nyawa di kerongkongan dan sampai matahari terbit dari barat, baru tertutup pintu taubat. Selagi masih belum sakratul maut, masih belum matahari terbit dari barat, maka pintu taubat senantiasa terbuka. Lalu takut dibagi tiga: takut tabi'i, wajar, bawaan manusia; takut yang bernilai ibadah, dan ini takut salah satu rukun dari ibadah yang kita maksud; dan takut terhadap perihal yang gaib, dan ini termasuk syirik juga kata para ulama. Dan jika dia meyakini bahwa rasa takutnya itu tidak melebihi rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takut karena kejahilan misalnya tentang orang soleh, wali, takut kualat atau bagaimana untuk penghuni kubur, karena ketidaktahuannya, maka itu masih ada uzurnya. Adapun setelah diketahui, setelah dia belajar masih ngerasa takut seperti itu masih ada, inilah
yang termasuk kesyirikan. Wallahu taala alam. Kita masuki ke macam ibadah berikutnya, yaitu roja. Tafadhol. Yang kedua, di malam hari ini kita bahas macam yang kedua dari ibadah, yaitu roja, rasa harap. Dan di sini dijelaskan dalilnya oleh muallif dalam surah Al-Kahfi di akhir surah Al-Kahfi ayat 110, wa dalilur roja qaulu ta'ala faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang berharap berjumpa dengan Rabb-Nya, maka hendaklah dia beramal saleh dan jangan berbuat kesyirikan di dalam ibadah terhadap Rabb-Nya dengan sesuatu apapun. Dan ini adalah dari sini juga kita ambil dalil bahwasanya seseorang satu syarat ibadah itu, yaitu pertama ikhlas, yang kedua mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini juga bisa diambil dalilnya. Diambil dalilnya harus ikhlas, yaitu tidak wala yusyrik, tidak berbuat syirik. Jadi karena orang yang ikhlas otomatis dia tidak berbuat syirik. Dan fal ya'mal amalan shalihan, itu adalah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena yang beramal saleh, orang yang beramal saleh otomatis dia ittiba, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Raja, mengharap, adalah suatu keinginan seseorang, terhadap sesuatu yang mungkin diperolehnya dalam suatu waktu dekat atau jauh, tapi diposisikan sebagai dekat. Seperti orang yang berharap berjumpa dengan Rabb-Nya, kan itu jauh. Maksud jauh itu, tunggu dulu dia ditegakkan hari kiamat. Akan tetapi diposisikan dekat. Jadi roja ini mengandung penyerahan diri, perendahan diri hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berharap otomatis dia merendahkan diri, menghinakan dirinya kepada yang diharap, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini kita tekankan di sini bahwasanya tidak boleh kita berharap kepada manusia, kepada makhluk, siapapun dia. Baik dia seorang suami, jangan berharap kepada istri. Baik dia seorang anak, jangan berharap kepada orang tua. Baik dia seorang tua pun tidak boleh berharap kepada anak. Karena barang siapa yang berharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka pasti kecewa. Seseorang, kita semuanya berharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka pasti akan kecewa. Cobalah kita mempunyai anak, minta tolong ke anak, tolong begini, tidak mau, dia kecewa gitu. Terkadang bagi yang sudah menjadi orang tua, bagi yang sudah berkeluarga, alhamdulillah, minta tolong ke anak mengambilkan sesuatu tidak mau, bagaimana perasaan kita? Kecewa kita. Dan begitu juga seorang anak tidak boleh berharap kepada orang tua. Ingin dibelikan sesuatu, tidak boleh berharap. Berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ajarkan juga anak-anak kita. Misalnya dia ingin sesuatu, mainan atau yang segala macamnya, atau yang sudah dewasa dia pengen kendaraan yang baru, katakan, "Nak, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, mintalah dalam doamu, mudah-mudahan Allah berikan ayah rezeki, abi rezeki atau yang lain agar bisa membelikan apa yang dipinta." Ini akidah tauhid, agar anak-anak kita, buah hati kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Salafus saleh, orang-orang saleh terdahulu tidak pernah berharap kepada makhluk, tidak pernah berharap kepada manusia. Bahkan garam di dapur, garam perihal sepele untuk bumbu masak,
meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam doa meminta garam kepada Allah Subhanahu wa taala. Sendalnya yang putus, berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang sahabat, kalau tidak salah Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, ketika meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan berupa harta. Kedua kalinya diberi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang ajwadun nas. Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang dermawan. Dan di bulan Ramadan, kedermawan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih daripada rihul mursalah, lebih dermawan daripada angin yang berhembus. Lalu yang ketiganya baru Nabi memberi nasihat. Wahai Hakim bin Hizam, kalau tidak salah nih Hakim bin Hizam, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ad-dunya hulwun wal hadrah. Karena kalau sallallahu alaihi wasallam bahwa dunia itu manis dan hijau. Lalu Nabi katakan begini-begini, semenjak mendengar wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat ini tidak pernah meminta tolong kepada manusia. Bahkan saat perang cambuknya jatuh, tidak pernah dia minta tolong kepada, tolong ambilkan, tidak. Langsung dia turun dari tunggangannya, diambilnya cambuk. Didikan Nabi SAW dan bagaimana praktek itu terhadap sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah berharap kepada manusia siapapun dia, karena berharap kepada manusia pasti kecewa, berharap kepada atasan pasti kecewa. Berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah harap yang bersifat terpuji, dan rasa harap ini dibarengi dengan ketaatan. Karena dengan ketaatan, dengan ketundukan, dengan mematuhi apa-apa yang telah Allah syariatkan, itulah yang dikatakan berharap. Itulah yang berharap akan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya dibawakan di sini dalilnya oleh muallif, "Man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan." Beramal soleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan janganlah melakukan kesyirikan terhadap Rabbnya dengan sesuatu apapun. Lalu ada juga yang berharap ini tidak terpuji, yang tercela, yaitu berharap tetapi tidak ada tindakan baginya, tidak ada ketaan pada cuman angan-angan, hayalan, lamunan, dan ini tercela. Yang ini tercela. Adapun yang harap yang sebenarnya dibarengi dengan ketaatan, ketundukan, penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita telah bahas rukunnya ibadah, khauf, raja, tapi muallif tidak membawakan mahabbah di macam-macam ibadah ini. Mungkin tidak terlalu panjang, kita lanjutkan ke wadalil tawakkul, tentang tawakal. Tawakal kita cepat-cepat saja supaya berapa ya. Selanjutnya di antara macam-macam ibadah hatinya, ini masih ibadah hati macam-macamnya. Di antara ibadah-ibadah yang dibawakan oleh muallif adalah tawakal. Wa dalilu tawakkul qaulu ta'ala wa 'alallahi falyatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah hendaklah kamu bertawakal jika kamu betul-betul menjadi orang yang beriman. Tetap dikait in kuntum mu'minin, in kuntum falyamal amalan shalihah. Tetap di seluruhnya dibarengi dengan keimanan. Wa qal wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Dengan tawakalnya Allah akan memberikan kecukupan, rasa cukup dalam hatinya, dan dia pun tidak kecewa dengan manusia. Dan dengan tawakal itu maka ketentraman
yang seluruhnya ibadah itu akan mendapatkan kedamaian, ketentraman, kebahagiaan di dalam jiwa. Tawakal terhadap sesuatu maksudnya bergantung dan bersandar kepada sesuatu tersebut. Adapun yang orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu orang yang bergantung, bersandar kepada Allah dalam ibadah, dalam segala keperluan. Seluruhnya hanya digantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan merasa cukup dengan pembagian yang ada. Jadi baik dia mendapatkan kemanfaatan atau mendapatkan mudarat, maka itu diterima dengan lapang dada. Dan orang-orang yang bertawakal ini adalah orang yang termasuk sempurna imannya. Orang yang bertawakal, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk kepada orang yang sempurna keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang jujur keimanannya. Betul-betul tidak bohong keimanannya, betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah cukupkan untuknya, seperti setelah wa ma'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin dalam surah Al-Maidah ayat 23, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Maka Allah akan cukupkan, artinya Allah akan mencukupi segala kebutuhannya, dan dengan itu dia merasa tentram. Jadi dia merasa cukup, inilah dia. Jadi tawakal itu juga akan melahirkan sifat yang lainnya, qanaah, merasa cukup terhadap apa yang telah Allah berikan kepadanya. Adapun macam-macamnya ada 4 dibawakan oleh pensyarahnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, yaitu yang pertama tawakal kepada Allah. Dan ini yang maksud dari ibadah tersebut. Tawakal kepada Allah yaitu bukti dari kejujuran iman. Dan ini wajib hukumnya, karena seorang itu apabila dia telah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti dia telah melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tawakal sir yaitu seseorang yang bersandar kepada orang yang telah mati. Sir itu tidak kelihatan. Jadi bacanya sir, tidak terdengar. Ini adalah orang-orang yang meminta manfaat mudarat seperti kepada kuburan-kuburan, kepada kuburan orang soleh. Ini apabila dia meminta ke situ, maka ini tidak dibenarkan. Tawakal yang salah, kuburan siapapun, baik itu orang nabi pun, maka tidak boleh kita meminta. Apalagi yang lain-lainnya, apalagi wali segala macamnya, maka itu tidak boleh. Karena meminta, menyandarkan hati itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yaitu tawakal kepada yang mampu melaksanakannya. Jadi orang yang mampu melaksanakannya, dan ini termasuk syirik kecil apabila dia meyakini orang yang mempunyai martabat tinggi itu bisa mendatangkan manfaat mudarat, maka ini termasuk tapi syiriknya syirik kecil. Dan yang hanya bisa itu seharusnya disandarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu dengan sebab dia maka terjadilah apa yang bermanfaat baginya atau yang mendatangkan mudarat baginya. Lalu tawakal yang keempat yaitu kepada seseorang yang mampu melakukannya. Kalau yang tadi orang yang mati tidak mampu melakukannya, ini yang mampu melakukannya. Yang mampu melakukannya seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yusuf, di mana ketika itu ayah Nabi Yusuf, Nabi Yakub alaihi salam meminta kepada anak-anaknya agar mencari Yusuf dan saudaranya yang hilang. Saudaranya siapa? Bunyamin. Kalau dalam kisah itu Bunyamin ya. Itu dalam surah Yusuf ayat 87. Ya bani yazhabu, wahai anak-anakku, pergilah, fatahassasu min Yusuf, maka carilah Yusuf wa akhihi dan saudaranya, wala tayasu min rauhillah, janganlah berputus asa dari rahmat Allah, innahu la yasu min rauhillah illa qaumul kafirun. Sesungguhnya orang yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang berputus asa kecuali orang-orang
orang-orang yang kafir. Jadi orang yang kafir yang hanya berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga pernah dilakukan oleh Nabi. Jadi tawakal terhadap orang yang mampu ini maksudnya mewakilkan seperti Nabi SAW pernah mewakilkan ketika menyembelih hewan hadiu di musim haji. Ketika itu diwakilkan ke yang lain untuk menyembelihnya. Itu yang mampu melakukannya. Dan ketika membagikannya maka diwakilkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini tawakal yang orang mampu melakukannya dan ini tidaklah mengapa, boleh. Adapun yang tawakal kepada Allah itulah yang bernilai ibadah. Selanjutnya macam-macam ibadah, dan ini mungkin yang terakhir yang kita bahas. Wa dalilur raghbah wa rahbah wal khusyu'. Jadi digabungkan macam-macam ibadah raghbah wa rahbah wal khusyu'. Qaulu ta'ala, dalam satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya ayat 90, innahum kanu yusari'una fil khairat. Sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang bersegera dalam melakukan kebaikan. Ini adalah nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala ketika dibawakan kisahnya ini adalah orang-orang yang bersegera dalam melakukan kebaikan. Wa yad'unana, dan berdoa kepada kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini ada rasa raghaba wa rahaba, dengan rasa harap dan cemas. Wa kanu lana khashi'in. Adapun mereka terhadap kami adalah orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang khusyuk. Raghbah maksudnya adalah berkeinginan untuk mendapatkan sesuatu yang dicintai. Raghbah, keinginan untuk mendapatkan sesuatu yang jadi harap, akan tetapi lebih lagi dari khauf. Tadi kan harap juga, ini keinginan harap juga, tetapi lebih lagi, tingkatannya agak tinggi lagi, agak merendahkan lagi. Warahbah atau agak lembut lagi. Adapun warahbah yaitu perasaan cemas, masih takut juga, tetapi cemas ini menimbulkan keinginan suatu tindakan reaksi untuk melakukan, menjauhi apa yang akan mendapatkan dari apa yang ditakuti tersebut. Ada tindakan reaksinya. Jadi rasa takut ini maksudnya yang rahbah di sini adalah dibarengi dengan perbuatan, dengan aksi, dengan perbuatan dari surah. Adapun khusyuk adalah tunduk dan merendah terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang khusyuk, dengan berserah diri sepenuhnya terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan di alam semesta maupun secara syariat. Itu tunduk, khusyuk, dan ini adalah ruhnya ibadah. Ruhnya salat kita adalah khusyuk, rasa tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan merendahkan diri. Dan apabila rasa khusyuk ini telah hadir dalam ibadah kita, maka berbahagialah seseorang ketika menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia telah mendapatkan kenikmatan dalam beribadah. Dan ini perjuangannya bukan cuman dihadir kajian ini mendengarkan dan tidak. Ini puluhan tahun. Sebagaimana kita jelaskan bahwa para ulama itu melatih jiwanya 20 tahun, dilatih lagi 20 tahun, selama 40 tahun. Baru setelah itu saya mendapatkan kenikmatan ibadah. Kalau kita melakukan ibadah itu sudah kenikmatan, maka itu sudah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam salat itu sebagai penyejuk pandangan, senang Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beribadah, ketika salat itu.
Ya Bilal arihna bis shalah. Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan salat. Bagaimana ketika menegakkan salat, mengerjakan salat, merasa beristirahat. Senang jiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bermunajat, berdoa khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan khusyuk ini akan salatnya, sabarnya akan menjadi pertolongan baginya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Banyak keutamaannya orang yang khusyuk dan kiat-kiatnya. Ada sebuah kitab buku kecil, kiat-kiat 33 kiat pernah kita baca judulnya, untuk mendapatkan kekhusyuan. Untuk mendapatkan kekhusyuan, kita sebutkan saja satu di antaranya, yaitu ketika kita beribadah seolah-olah itu salat kita yang terakhir. Seolah-olah salat yang terakhir, bagaimana hadirnya hati kita setelah itu Allah mewafatkan kita, seolah-olah kita ini ibadah saya yang terakhir, ini salat kita yang terakhir, seolah-olah itu ibadah kita terakhir. Maka itu akan menimbulkan salah satu dari menimbulkan kekhusyukan, tentu dengan menegakkan hukum-hukumnya, dengan menegakkan tata cara yang diajarkan oleh Nabi sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Itu akan juga menimbulkan kekhusyukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan doa sebagaimana Nabi SAW berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap hati yang tidak khusyuk. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha. Hati yang tidak khusyuk, wa nafsi la tashba', jiwa yang tidak pernah puas, wa da'watin, dan doa yang tidak diijabah. Di Nabi berlindung kepada ilmu yang tidak bermanfaat, terhadap jiwa hati yang tidak khusyuk, terhadap jiwa yang tidak pernah puas, dan terhadap doa yang tidak diijabah. Demikianlah yang bisa kita jelaskan. Dan sebelum kita tutup, bahwa tawakal itu ada sebabnya. Karena di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, teringat akan kita ketika dia membawa kendaraan, dulu kendaraan kalau tidak onta, kuda, birol, yaitu keledai, campuran keledai dengan kuda, atau himar, keledai, itu kendaraan di zaman dahulu. Jadi pernah ada seseorang ketika dia berkendaraan di Masjid Nabawi, dia tidak mengikat hewan tunggangannya. Maka kata Nabi, bukan seperti itu bertawakal. Yang bertawakal itu ada sebabnya, diikat dulu, baru setelah itu bertawakal. Begitu juga dengan kendaraan kita. Misalnya kita ada sepeda motor, mobil, dikunci dulu, atau sepeda motor ada kunci gandanya, stangnya dikunci. Setelah itu baru kita bertawakal kepada Allah Subhanahu. Ini tawakal ditaruh di pinggir jalan, kuncinya ditaruh pula di situ, lupa, dibawalah sama maling. Itu bukan tawakal. Di tawakal itu ada sebabnya. Dan begitu juga orang yang bertawakal itu terakhir, hasil akhir. Pertama dia berusaha, yang kedua dia juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, hasilnya dia diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang bisa kita bahas di malam hari ini. InsyaAllah adapun tentang berapa lagi seperti khusyuk, khasyah, al-inabah, wal isti'anah, isti'adah, istighatsah, az-zahab, an-nadar, mudah-mudahan di pekan depan bisa kita selesaikan yang tersisa ini insyaallah taala. Mungkin kita tidak membahasnya terlalu panjang seperti pembahasan doa di pekan yang lalu. Pekan yang lalu itu kita bawakan bagaimana ada berdoa berapa? 26 ya. 26. Ada yang mencatat kalau tidak salah 20 lebih. Itu terlalu panjang. Mungkin kita agak singkat, yang penting berapa poinnya sehingga terwakili apa yang telah kita bahas di antara macam-macam ibadah ini. Kalau kita berpanjang-panjang, khawatirnya sebelum Ramadan tidak selesai. Tidak selesai karena lebih kurang 3 bulan lagi insyaallah kita akan memasuki bulan Ramadan. Tentunya bulan Ramadan kita tidak ada kajian, tentu liburnya. Mudah-mudahan sebelum Ramadan insyaallah matan ini bisa kita selesaikan. Baik, demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas, bisa kita amalkan, merubah diri kita agar menjadi hamba yang kuat imannya dan menjauhi sebab-sebab yang akan membuat Allah murka. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala
alihi washabbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.